Polda Metro Jaya membongkar sindikat pembuatan film porno di Jakarta Selatan yang telah memproduksi 120 judul film. Sebanyak 5 orang ditetapkan menjadi tersangka. Dapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkominfo. Terbongkarnya sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan berawal dari patroli siber Polda Metro Jaya. Polisi menemukan situs streaming berlangganan dan berbayar memuat konten pornografi yang diduga melibatkan selebritas dan selebgram. Situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam dan ini berbayar. Dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan atau asusila. Polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka. Mereka antara lain sutradara, kameramen, editor, teknisi, audio, serta sekretaris rumah produksi yang juga menjadi pemeran film. Polisi pun akan memanggil dan memeriksa belasan orang yang menjadi pemeran, termasuk foto model dan selebgram. Setidaknya terdapat 12 pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud, yaitu 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan lebih lanjutnya. Dan kemudian ada 5 orang pemeran pria yang saat ini juga kita masih kembangkan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu peralatan pembuatan film seperti kamera, komputer, lensa, dan peralatan audio. Polisi menyebut modus operandi pelaku adalah dengan mengelola 3 situs website yang berisi muatan pornografi yang dibuat rumah produksi. Untuk bisa mengakses film, maka dikenakan tarif berbayar juga berlangganan. Rumah produksi ini memulai pembuatan film porno sejak 2022. Menurut polisi, mereka telah meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Sebagian keuntungan yang menjadi aset telah disita polisi. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari Setiadi menegaskan akan segera memblokir 3 situs website dari rumah produksi yang dibongkar kepolisian. Oh ya, pasti kita blokir. Pornografi kan merusak masyarakat ya. Sudah ada langkah konkretnya Pak? Nah ini kan situsnya lagi diidentifikasi. Nanti kita cek ya. Ini kan saya raker nih. Pasti saya dicek apa sudah diblokir yang tadi ditangkap ya. Yang Jakarta Selatan. Para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya membongkar sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Bagaimana penanganan kepolisian atas kasus ini? Kita tanyakan langsung kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri. Selamat malam, Pak Dir. Assalamualaikum, salam presisi Mbak Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini awal mula terungkapnya kasus ini seperti apa sih, Pak Dir? Jadi berawal dari kami mendapatkan informasi bahwasanya beredar di ruang udara, dalam hal ini di media sosial, terkait dengan adanya beberapa website yang kemudian menjadi tempat untuk ditransmisikannya, didistribusikannya, ataupun dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila maupun yang mengandung unsur-unsur pornografi. Dari penyelidikan yang kami lakukan terhadap informasi yang kami dapatkan tersebut, dan kemudian kita dapatkan fakta bahwa memang benar 3 website dimaksud, mulai dari HTTPS, kelas bintang, Toge Film, maupun Bersinema, didapatkan fakta bahwa di sana disiapkan paket berlangganan apabila calon pelanggannya ataupun customernya ini ingin mengakses secara lengkap terkait dengan
video-video maupun film yang bermuatan pornografi dimaksud. Seperti itu, Mbak. Modusnya sindikat ini seperti apa Pak Dir dari hasil temuannya? Betul ini profesional seperti rumah produksi atau production house begitu ya? Betul. Jadi sudah 120 judul film yang telah diproduksi oleh 3 komplotan tersangka dimaksud, 5 orang komplotan tersangka dimaksud, yang dilakukan di 3 rumah produksi yang semuanya ada di Jakarta Selatan. Jadi ini berangkat dari awalnya untuk tersangka ini memproduksi film-film yang bergenre horor maupun komedi, namun ketika dilepas ke pasaran kurang mendapatkan respon pasar yang baik. Selanjutnya tersangka ini kemudian mencoba-coba untuk membuat film bergenre lain, ya, dalam hal ini adalah film dewasa yang lebih menjurus kepada unsur-unsur muatan pornografi. Dari situlah kemudian tersangka I dan komplotannya ini 4 orang lainnya kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan film-film maupun video yang di-upload atau ditransmisikan ke 3 website miliknya, seperti itu, Pak. Jadi kan ada yang menginisiasi, ada produsernya, ada pemainnya. Saya mau ke pemerannya dulu. Pemerannya ini betul merupakan selebgram dan pernah terkait kasus konten pornografi juga di media sosial. Ya, jadi dari penyelidikan yang kita lakukan maupun pemeriksaan yang kita lakukan terhadap ke-5 orang tersangka yang sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, kami dapat mengidentifikasi ada pelibatan 12 orang talent wanita dan kemudian 5 orang talent pria. Dan ini pada minggu ini kita telah jadwalkan untuk pemanggilan terhadap ke-12 talent wanita maupun ke-5 talent pria untuk kita mintai keterangannya terkait dengan pelibatan yang bersangkutan dalam pembuatan film dimaksud. Jadi nanti akan kita kaitkan dengan undang-undang pornografi, terutama di pasal 8, di mana atas setiap orang yang atas persetujuannya yang bersangkutan kemudian dijadikan objek ataupun model yang bermuatan pornografi. Nanti kita akan lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus dimaksud, Mbak. Jadi 17 orang tadi, 12 perempuan dan 5 orang laki-laki, statusnya masih saksi sejauh ini dan belum diperiksa. Begitu ya Pak Dir? Pada hari Selasa ini telah kita layangkan panggilan kepada 12 orang talent wanita dan juga 5 orang talent pria untuk kita lakukan pemeriksaan masih dalam kapasitas saksi. Nanti dari situ kemudian kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, khususnya terkait dengan penetapan tersangka. Seperti itu, Pak. Tahapannya kapan itu, Pak? Dari mulai pemeriksaan juga sampai ke gelar perkara, sudah ada target atau tenggatnya? Timeline sudah kita buat, nanti kita akan lihat pada hari Jumat mendatang terkait dengan pemanggilan ini. Kita akan melihat dulu hasil keterangan yang diberikan dan nanti kita akan konsolidasikan, kemudian kita lakukan gelar perkara untuk menentukan langkah tindak sidik berikutnya. Seperti itu, Mbak. Jadi Jumat ya akan dilakukan pemanggilan pertama untuk diperiksa semuanya ya Pak, 12 talent perempuan dan 5 talent laki-laki. Betul. Dan berarti penetapan tersangka baru juga baru nanti ya setelah pemeriksaan 17 orang itu. Bagaimana merunutnya begitu pengelola rumah produksi dan pemilik rumah produksi ini menggait pemerannya, juga krunya, karena bahkan ada produser, ada editor, bahkan ada sekretaris yang mengatur jalannya rumah produksi. Ya Pak Dir? Betul. Jadi untuk tersangka I, tersangka ini perannya selain dia adalah sebagai produser, juga sebagai admin maupun pengelola 3 website dimaksud, juga peran tersangka ini adalah sebagai sutradara. Nah, jadi dalam merekrut para talent yang akan digunakan dalam pembuatan film yang bermuatan unsur pornografi ini, tersangka I ini mendapatkan talent-talent tersebut dari jaringan-jaringan lainnya yang serupa, sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka ini. Kemudian yang kedua juga tersangka ini melakukan rekrutmen melalui pantauan terkait dengan pantauan medsos yang dilakukan olehnya di dunia maya seperti itu. Dan kemudian yang bersangkutan akan mendekati calon targetnya seperti itu, Mbak. Kalau
pasal yang dikenakan, Pak Dir, dengan peran-peran tadi yang disampaikan, apa sejauh ini yang disangkakan untuk pemilik yang merekrut maupun kru lainnya? Apakah terbatas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi atau lebih dari itu? Ya, jadi untuk kepada tersangka I yang berperan sebagai sutradara, admin, kemudian sebagai pengelola dan pemilik akun, juga sebagai produser, terhadapnya kita kenakan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, dan atau pasal 34 ayat 1 Undang-Undang ITE. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, ini terkait dengan perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur kesusilaan seperti itu. Selain itu, selain pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE juga kita kenakan Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, khususnya di pasal 4 ayat 1 terkait dengan barang siapa yang memproduksi, kemudian di pasal 7 terkait dengan barang siapa yang mendanai kegiatan dimaksud, kemudian pasal 9 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 terkait dengan setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dan ini diterapkan juga terhadap 3 tersangka lainnya, baik itu tersangka IAAS, tersangka AIS, maupun tersangka AT. Juga terhadap tersangka SE. Jadi tentu tersangka SE, selain sebagai sekretaris, juga SE ini merupakan salah satu talent dari ataupun pemain dalam pembuatan film dewasa ini. Oke, jadi sudah juga kita kenakan pasal 8, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Seperti itu, Mbak. Jadi satu pemainnya juga sudah dikenakan pasal Undang-Undang Pornografi dan ITE tadi. Pak, terakhir, untuk konten-konten yang sudah di-upload di media sosial atau di website tadi sudah berapa? Dari 120 itu apakah sudah di-upload semua dan sudah di-take down belum sekarang? Maupun websitenya apakah sudah diblokir juga? Ya, pasca pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, kami telah melakukan yang pertama melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk mengajukan permohonan blokir atas 3 website dimaksud. Mulai dari HTTPS Bintang, HTTPS Toge Film, maupun HTTPS Bos Cinema. Kemudian yang kedua, kami juga telah meminta untuk dilakukan blokir rekening terhadap 2 rekening bank milik tersangka yang diduga ada kaitannya atau menampung hasil kejahatan dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Seperti itu, Mbak. Ya, dan langkah berikutnya nanti hari Jumat akan diperiksa 12 pemeran perempuan dan 5 pemeran laki-laki untuk dimintai keterangan statusnya apakah nanti setelah diperiksa akan jadi tersangka atau tidak. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih Pak Dir, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri. Selamat malam, Pak Dir. Assalamualaikum, salam presisi, Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.